Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitrojana, mahasiswi dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mamulang, dengan dosen mata kuliah Bapak Hadi Prana Abadi SPDI MPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang akhlak. Dalam file presentasi saya terdapat ada pengertian akhlak, macam-macam akhlak, ciri-ciri akhlak, akhlak dalam Islam, manfaat akhlak, dan terakhir adalah kesimpulannya. Dan selanjutnya adalah kita menuju bab yang pertama, yaitu akhlak. Apa sih akhlak itu? Nah, akhlak ini berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau peragai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak juga telah disebutkan dalam surat ayat 46 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhlaqnahum bikhalisatin zikrillah, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan perbuatan yang mudah tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Pada dasarnya, akhlak merupakan institusi yang bersemayam di hati, sebagai tempat munculnya tindakan-tindakan yang sukarela dan antara tindakan yang benar dan salah. Selanjutnya adalah macam-macam akhlak. Akhlak yang pertama yaitu akhlak terpuji, akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sifat seperti jujur, rendah hati, dermawan, sopan, rela berkorban, bersikap adil, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan yang kedua adalah akhlakul masmumah, yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela atau akhlakul masmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harusnya dihindari oleh setiap manusia. Akhlak masmumah ini harus dijauhi. Kenapa? Karena ia dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Beberapa contoh akhlak masmumah yaitu seperti sombong, iri, tamak, hasad, takabur, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, kita juga diwajibkan atau seharusnya kita menjauhi sifat-sifat tercela tersebut ya, karena hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Dan selanjutnya adalah tentang ciri-ciri akhlak dari Wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah. Akhlak Islam bersumber dari Wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah yang memiliki kebenaran mutlak dan berlaku sepanjang masa, di mana saja dan kapan saja. Hal ini berbeda dengan moral dan etika yang bersumber dari biasanya adat istiadat suatu masyarakat atau ya yang bersifat relatif dan boleh jadi berbeda standarnya antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, adat satu dengan adat lainnya. Dan yang kedua adalah berhubungan erat dengan aspek akidah dan syariah. Akhlak dalam Islam tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat dengan aspek akidah atau keimanan dan syariah hukum-hukum Islam yang bersifat. Dan yang keenam adalah sesuai dengan fitrah. Islam datang dengan membawa ajaran sesuai dengan fitrah manusia, karena agama Islam itu datang dari Allah, sedangkan manusia dengan segala macam fitrahnya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sangat mustahil jika ajaran-ajaran Islam bertentangan dengan fitrah manusia, sebagaimana telah difirmankan dalam surat At-Tin ayat 45 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan dalam bentuk-bentuk sebaiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Dan yang ketujuh adalah bersifat positif dan optimis.
Islam mengajarkan bahwa kehidupan adalah sebuah anugerah Allah yang harus diisi dengan amal saleh. Oleh karena itu, manusia harus mengaktualisasikan dan memanfaatkan segala macam potensi yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk melakukan amal kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan dengan penuh keyakinan, optimisme, serta melawan pesimisme atau keputusasaan, kemalasan, dan segala bentuk penyebab kelemahan. Dan yang selanjutnya adalah akhlak dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan tujuan utamanya terutusnya Rasulullah SAW kepada seluruh manusia dan jin adalah menyempurnakan akhlak yang mulia, al-akhlak al-karimah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis syahih, sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan akhlak merupakan fondasi sekaligus puncak dari keimanan dan keislaman seseorang. Sebagaimana ulama berkata, tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharuskan adanya iman. Barang siapa tidak beriman maka tidak ada tauhid baginya. Iman mengharuskan adanya syariat. Barang siapa tidak memiliki mengamalkan syariat maka tidak ada iman dan tauhid baginya. Syariat mengharuskan adanya adab atau akhlak. Oleh karena itu, barang siapa tidak berhias diri dengan adab atau akhlak, maka pada hakikatnya ia tidak mengamalkan syariat, juga tidak mengamalkan iman dan tauhid. Selanjutnya adalah manfaat akhlak. Seorang muslim yang baik itu memang diharuskan berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia juga maupun hewan hidup yang lainnya ya. Akhlak itu sangat penting dalam kehidupan manusia karena akhlak bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan tentang baik buruknya tingkah laku manusia. Dengan demikian tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan akhlak, dan akhlak atau budi pekerti ini memiliki peran penting dalam membangun suatu bangsa. Akhlak yang dimaksud dalam akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Seseorang yang berakhlakul karimah maka segala perbuatan dan tingkah lakunya pun baik. Dengan begitu akan terwujud kehidupan yang harmonis dan damai. Manfaat akhlak antara lain adalah dicintai Nabi Muhammad SAW. Berat timbangannya di hari kiamat seorang muslim yang memiliki sikap akhlak karimah di hari akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat Umamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Saya menjamin sebuah rumah tepi surga bagi orang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya." Dan keempat adalah mendapat kedudukan tinggi di akhirat. Dan kesimpulannya adalah akhlak adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian, tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun buruk dalam hubungannya dengan Khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak ini merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, menyatakan Rasulullah SAW adalah manusia yang baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.